Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik, Ananda kelas 12 yang insya Allah dirahmati Allah. Pada pertemuan ini kita akan membicarakan dan juga akan membahas bab kedua tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, ini menjadi penting bagi keberlangsungan hidup bernegara. Tanpa ada kepastian hukum, kehidupan negara mungkin bisa kacau. Nah, untuk itu materi kelas 12 ini penting untuk kita cermati dan perlu kita hayati bersama. Nah, tapi sebelum Ustadz masuk pada materi, Ustadz ingin mengajak kita semua untuk merefleksikan diri apa yang disampaikan dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat An-Nisa ayat 135. Ustadz bacakan artinya. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Baik, dari ayat ini sangat jelas sekali bahwa Allah memerintahkan kita untuk menegakkan keadilan bagi orang-orang yang beriman. Jadi bagi orang yang beriman atau orang yang bekerja di bidang hukum itu dia tidak akan mudah dibeli, tidak mudah untuk menjadi saksi palsu atau apapun yang memang itu akan merusak sendi-sendi keadilan. Nah, orang yang beriman pasti akan berjuang untuk penegakan keadilan. Nah, untuk itulah tema bab kedua kita akan bicara tentang itu ya. Kenapa harus kita pelajari? Karena secara umum kompetensi di bab kedua ini tentang bagaimana kita bisa menjalankan perilaku orang yang beriman. Yang kedua, kita perilaku jujur. Nah, tadi dalam ayat dikatakan jangan memutarbalikan kata-kata. Nah, berarti ini kita harus membiasakan jujur. Kemudian yang ketiga, kita mampu mengevaluasi, dan yang keempat mampu mendemonstrasikan hasil evaluasi. Dan tujuan dari kita belajar ini, yang pertama kita paham tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua, Ananda harus menganalisis peran lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di negara kita. Apa tuh? Kan ada polisi, tugasnya apa? Ada kejaksaan, tugasnya apa? Ada kehakiman, ada hakim, tugasnya apa? Ada KPK, tugasnya apa? Itu yang akan kita bahas. Kemudian yang ketiga, memahami dinamika pelanggaran hukum. Jadi contoh-contoh kasus yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya itu harus kita pahami juga ya. Baik, untuk materi pokok perlindungan dan penegakan hukum, yang pertama kita akan bicara hakikat perlindungan dan penegakan hukum ya. Hakikatnya apa? Nah, sekarang Ustadz akan masuk pada pembahasan hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Jadi konsep perlindungan hukum itu harus memiliki unsur-unsur. Ada 4 unsur sehingga disebut perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak warga negara. Dan yang keempat, ada sanksi bagi yang melanggar. Nah, itu unsur-unsur perlindungan hukum, itu harus ada 4 itu.
Nah, sekarang bagaimana dengan penegakan hukum? Nah, penegakan hukum itu maknanya ini sebagai ini ya, syarat terwujudnya perlindungan hukum. Harus ada penegakan hukum. Nah, upaya menjadikan hukum itu sebagai pedoman untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jadi hukum ini menjadi panglima ya, menjadi pedoman ya. Tidak bisa diatur dengan sesuka hati. Kalau ada pedomannya itu ya laksanakan. Itulah ya penegakan hukum. Kemudian gini, Ustadz mau bertanya pada kita semua ya. Bayangkan, coba renungkan, bayangkan apa yang terjadi bila misalkan di sekolah ataupun di masyarakat sekitar kita itu tidak ada aturan. Coba kalian bisa membayangkan tidak? Apabila tidak ada aturan, ya tentu terjadi kekacauan, terjadi hukum rimba. Kemungkinan besar terjadi hukum rimba. Siapa yang kuat dia akan menindas yang lemah. Nah, maka itu penting untuk hukum itu ada dan berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kalau menurut tokoh hukum ya, yang ahli tata negara, ini ada Ustadz cuplik pendapat Andi Hamzah bahwa perlindungan dan penegakan hukum itu daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Nah, itu ya, pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan hak-hak asasi. Nah, itu ya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Nah, sekarang coba Ustadz mau bertanya, kita renungkan, apa sih pentingnya perlindungan dan penegakan hukum? Kalau memang katakan penting, kenapa? Ya, pertama karena akan menjamin tegaknya supremasi hukum. Ya. Yang kedua akan menjamin tegaknya keadilan. Nah, inilah yang tadi ingatkan oleh Allah di Quran surat An-Nisa itu yang tadi yang di awal Ustaz bacakan, menegakkan keadilan. Nah, yang ketiga mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, hidup aman, hidup damai itu sebuah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan untuk kita, sehingga dalam hal pelaksanaan hukum itu penting untuk ditegakkan, penting untuk diwujudkan keadilan. Itu pentingnya ya tentang perlindungan dan penegakan hukum. Sekarang gini, di tengah masyarakat tentu hukum yang berlaku itu memang ada tantangannya. Bisa berjalan dengan mulus, lancar, atau ada juga ganjalan-ganjalan, pertentangan-pertentangan tentang hukum itu sendiri. Nah, sekarang gini, ada faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses perlindungan dan penegakan hukum tersebut. Faktor itu yang pertama adalah hukumnya itu sendiri ya. Isi hukum itu sendiri jangan sampai bertentangan dengan ideologi negara. Nah, kita tahu bahwa negara kita berdasar Pancasila UUD 45. Nah, segala produk hukum yang ada di Indonesia itu harus mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ketika produk hukum itu dihasilkan dan ada yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila, itu tentu akan ditentang. Nah, itu ya faktor yang pertama, hukumnya itu sendiri. Yang kedua, faktor penegak hukum. Nah, apakah penegak hukum ini benar-benar bisa diandalkan, tegak lurus pada aturan, atau bisa dibeli, bisa disuap? Nah, kalau bisa disuap ya celaka ya. Hukum bisa diperjualbelikan tentu akan celaka. Nah, yang ketiga, masyarakat. Ya, kita ya masyarakat, apakah kesadaran masyarakat itu tinggi untuk taat pada hukum atau rendah? Kalau tinggi ya insya Allah masyarakat akan damai, tapi kalau rendah yaitu akan terjadi kekacauan. Nah, itu ya faktor masyarakat. Yang keempat, faktor sarana dan prasarana fasilitas hukum, seperti sumber daya manusia yang bekerja di bidang hukum, terus ada organisasinya, ada peralatan-peralatan yang dimiliki di bidang hukum dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana untuk menegakkan keadilan itu juga menentukan.
Dan yang kelima, kebudayaan atau nilai-nilai yang mendasari hukum tersebut. Nah, itu ya, ada faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan berjalannya sebuah hukum di suatu negara. Baik, nah itu yang materi pertama tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum. Usahakan masuk berikutnya ke materi peran lembaga penegak hukum. Nah, ada polisi, ada kejaksaan, ada kehakiman, ada advokat pengacara ya, dan ada KPK. Nah, baik, untuk peran Polri ini diatur sebenarnya oleh Undang-Undang pasal 16 ya, nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian. Ya, intinya polisi itu tugasnya ya menyelidiki, menetapkan tersangka, kemudian kalau sudah selesai penyelidikannya baru dilimpahkan ke kejaksaan. Kejaksaan itu tugasnya apa? Ya, untuk memberikan tuntutan hukum, tuntutan memeriksa dan memberikan tuntutan nanti di depan hakim. Nah, itu jaksa. Nah, jaksa ini juga diatur kewenangannya di Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan, ada tugas-tugasnya. Kemudian peran kehakiman. Nah, ini hakim ini juga perannya itu ya mengadili ya, memberikan putusan. Polisi memeriksa, hasil periksanya itu diberikan ke jaksa, jaksa itu memeriksa kembali dan memberikan tuntutan di depan pengadilan, dan nanti yang akan memutuskan itu hakim. Nah, itulah peran tuh, ada polisi, jaksa, hakim. Nah, ini juga kalau kehakiman diatur di Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kehakiman. Nah, selain itu kalau kita perhatikan di ruang sidang itu kan selain ada jaksa, ada hakim, ada juga tim pembela hukum atau advokat atau pengacara. Nah, ini juga punya peran yang penting untuk menegakkan ya. Jadi tugasnya pengacara itu ya membela hak-hak terdakwa, jangan sampai terdakwa itu hak-haknya dikurangi. Nah, walaupun sudah statusnya terdakwa, tetap hak-haknya itu harus diperhatikan. Nah, itu ya. Jadi peran advokat pengacara ya, dia tugasnya membela terdakwa tersebut. Nah, ini diatur oleh Undang-Undang RI nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Jadi ada keseimbangan, jaksa menuntut, advokat membela atau memperhatikan jangan sampai ada hak-hak yang terdakwa yang dilanggar, kemudian hakim menentukan putusan hukum tersebut. Nah, satu lagi ya, itu ada KPK ya, yang kita sudah kenal ya, Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu ya tugasnya mencegah terjadinya korupsi dan juga menindak tindakan korupsi ya. Nanti pengadilannya pengadilan tipikor ada ya, pengadilan tindak pidana korupsi kalau itu memang nilainya sangat tinggi. Dan yang terbaru ini juga ada menteri-menteri yang era sekarang yang ditangkap, seperti Menteri Sosial ya, terus ada Menteri Perikanan dan Perlautan ya, itu sudah menjadi terdakwa dan sudah diproses pengadilan. Itu peran lembaga ya penegak hukum. Kemudian materi terakhir tentang dinamika pelanggaran hukum. Ini pelanggaran hukum ini ya merupakan bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum ya. Bentuk pelanggaran tidak patuh. Nah, contoh-contohnya banyak di sekitar kita ya. Kalau di masyarakat banyak. Oke, kita akan mulai dari misalkan di lingkungan terkecil dulu, lingkungan keluarga. Bentuk tidak patuhnya ini ada juga di lingkungan keluarga, yaitu kalau kita biasakan itu akan bisa berbahaya juga. Contohnya apa? Mengabaikan perintah orang tua. Ya, tidak hormat pada orang tua. Itu kalau dibiarkan karakter tersebut itu nanti akan merusak dia ya, karakter di masyarakat tuh ya, karena berani melanggar perintah orang tua, mengabaikan. Nah, itu kalau di contoh keluarga. Kalau di contoh sekolah misalkan ya ketika ada ulangan mencontek ya, nah, itu contoh ketidakpatuhan ya terhadap aturan. Nah, itu kalau memang di keluarga dan sekolah tidak ada sanksi pidana ya, cuman peringatan tuh ada. Nah, kalau di masyarakat contohnya ini bentuk yang melanggar ketidakpatuhan itu
Misalkan membuang sampah sembarangan. Ini kan di perda-perda sudah mulai ya, membuang sampah, ketahuan membuang sampah akan didenda berapa, itu sudah muncul di beberapa daerah tuh ya. Itu contoh yang ringan yang terjadi bentuk ketidakpatuhan buang sampah sembarangan, contoh di masyarakat. Atau kalau dalam kehidupan bangsa dan negara ya, kita tidak punya KTP ya, tidak mau buat KTP, itu juga sebuah contoh ketidakpatuhan terhadap aturan negara. Nah itu contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran hukum yang ringan, yang sifatnya tidak berat. Tapi kalau yang berat kita tahu sendiri ya, contohnya korupsi, pembunuhan, eh, ya banyak tindakan-tindakan kriminal itu pasti pelanggaran hukum berat ya. Ada mencuri juga dan lain sebagainya, itu sudah pasti bentuk pelanggaran. Nah itu Ananda, bab 2 ada 3 poin pokok yang Ustaz sudah sampaikan. Poin-poinnya, yang pertama tentang konsep perlindungan dan penegakan hukum, yang kedua tentang peran penegak hukum, ada polisi, jaksa, hakim, pengacara, ada KPK. Nah kemudian ada lagi bagaimana contoh dinamika. Nah, yang ketiga dinamika pelanggaran hukum di masyarakat. Nah itu poin penting bab 2 yang dibicarakan di PKN. Ustadz bahas poin-poin yang menjadi pokok pembahasan ya, 3 itu. Baik, nanti kalau memang ada mau diskusi silakan nanti bisa chat di kolom, mungkin di komentar YouTube, atau nanti bisa di Google Classroom. Materi ini Ustaz juga akan share di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Nasrul minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.